visit non res visit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta rekan-rekan pemerhati debat hari ini, perkenalkan kami dari tim Baharudin, saya Denisa Nurmariani sebagai pembicara pertama sekaligus penyimpul, kemudian dua rekan saya Eko Budi Setiawan sebagai pembicara kedua beserta pembicara ketiga Syarifatul Jannah. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami memaparkan konstruksi berpikir argumentatif terhadap mosi perdebatan tentang pembentukan peradilan khusus pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Sebelum masuk ke ranah bangunan argumentasi, izinkanlah kami untuk menyampaikan latar belakang mengenai mosi perdebatan kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai jaminan bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum. Meninjau banyaknya kasus pemilu yang belum terselesaikan secara komprehensif, pembentukan peradilan khusus merupakan suatu bentuk urgensi yang nyata dalam menyelesaikan sengketa pemilu serentak 2024. Sehingga Dewan Juri yang terhormat pun merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk oleh Mahkamah Agung diatur dalam undang-undang. Pembentukan peradilan khusus terkait hasil pemilu ini masih belum jelas dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengamanatkan Mahkamah Agung untuk membentuk badan peradilan khusus. Hingga saat ini Dewan Juri yang terhormat, proses penyelesaian sengketa pemilu dibebankan oleh Mahkamah Konstitusi yang sejatinya sengketa hasil pilkada akan kurang ideal apabila diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena hasil putusannya yang bersifat vital pada tingkat pertama hingga akhir sehingga tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut. Pembentukan peradilan khusus ini menjadi jalan yang tepat untuk mengurangi beban penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelenggarakan proses peradilan dengan baik, menyelesaikan sengketa pemilu dengan tepat, dan mencapai keadilan yang mencerminkan Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dengan penyelesaian sengketa pemilu oleh Badan Peradilan Khusus menjadi hal yang sangat fundamental akan terbentuk sistem politik yang adil. Sistem ini untuk menjamin hak-hak dasar bagi pemilih, kandidat, dan partai politik yang mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang secara cepat, tepat, dan lebih sederhana. Sesuai dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945, alinea keempat, yakni tujuan dari negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan adanya pembentukan peradilan khusus inilah yang akan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia agar terwujudnya pemerintahan yang berdaulat. Sekian dan terima kasih. Naomi Klein pernah berkata, demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, arif dan bijaksana, serta rekan-rekan debat yang kami hormati. Kami dari tim Pro dan saya, Eko Budi Setiawan, selaku pembicara kedua, akan mengajukan argumentasi mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya pembentukan peradilan khusus dalam pemilihan umum sangatlah efektif dan membantu dalam memberikan pelayanan terhadap pemilu serentak yang melibatkan banyak pihak untuk masuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan. Pada pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 ini, maka perlunya adanya pembentukan peradilan khusus pemilu serentak yang dimana untuk mewujudkan sebuah cita-cita ius constituendum dengan tujuan untuk memproteksi hak konstitusional warga negara dan peserta pemilu serentak, dan juga sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan berlangsung, sehingga mewujudkan satu asas yang ada dalam hukum ini sendiri, yakni adanya kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat pun merujuk pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dikarenakan lamanya pergantian presiden dan cawapres, anggota DPR, DPD, serta DPRD dibutuhkan orang-orang yang siap, jujur, dan adil dalam peradilan khusus agar bisa lebih fokus terhadap tugasnya yang lebih banyak, tidak bercampur aduk dengan tugas lainnya, sehingga hasilnya didapat juga lebih cepat, serta terahasiakan dari halayak dan pemerintah sebelum adanya pengesahan bagi calon terpilih. Dewan Juri yang terhormat,
merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan. Serta dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu serta pada tahun 2024, serta Dewan Juri yang terhormat ditegaskan kembali pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, guna menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, serta mencegah duplikasi dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Berdasarkan analisis yang menjadi dasar hukum pembentukan peradilan khusus pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada pasal 157 ayat 1. Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Pemeriksa Khusus, akan tetapi masih menjadi sebuah wacana pembentukan. Maka hingga sampai saat ini penyelesaian perkara pilkada masih kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dewan Peradilan Biasa dalam Pemilu. Oleh karena itu, dibentuknya peradilan khusus akan sangat membantu jalannya pemilu secara baik dan juga terpercaya, sehingga hasil yang diberikan akan lebih valid, kuat serta dipercaya kepastiannya, sehingga tidak membebani pihak pelaksana pemilu dalam mengelompokkan ataupun pemungutan suara serta hal lain yang terjadi dalam pemilu. Dalam demokrasi yang sehat, pemikiran umum harus mencerminkan kemauan rakyat secara adil dan juga transparan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat penting untuk memiliki peradilan khusus yang mengatur dan menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum. Dasar hukum yang bersumbernya adalah konstitusi negara dan berbagai undang-undang pemilihan yang ada. Konstitusi ini berisi tentang hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum serta menjamin perlindungan terhadap diskriminasi ataupun pelanggaran hak suara. Namun, tanpa peradilan khusus sulit memastikan bahwa hak-hak ini benar-benar dihormati dan juga dilindungi. Dewan Juri yang terhormat merujuk pada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan juga biaya ringan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan adil, cepat, dan sesuai dengan hukum. Peradilan khusus sangat penting untuk dibuat untuk bisa menangani sengketa yang berkaitan dengan pemilihan, mengawasi proses pemungutan, dan juga perhitungan suara. Serta hal ini akan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum atau kecurangan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan dibentuknya peradilan khusus, pemilih dan kandidat dapat merasa yakin bahwa proses pemilihan berjalan dengan transparan, juga sesuai dengan aturan yang ada untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Atas dasar ini, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro sangat setuju untuk dibentuknya peradilan khusus agar lebih memudahkan jalannya pemilu serentak, mendapatkan hasil yang efektif dan efisien, serta meminimalisir hal yang tidak diinginkan dalam proses terjadinya pemilu yang mengajar dari proses pemilu tahun-tahun sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Menurut Arif Pando, Legis Buang Hukum Tidur. Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, arif dan bijaksana, kami dari tim Pro dan saya Sarifatul Jannah sebagai pembicara ketiga yang akan menegaskan kembali bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2. Pemilu adalah sarana yang sifatnya demokratis dalam memilih para wakil rakyat eksekutif dan legislatif. Seringkali dalam pemilu menjadi salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, jujur, dan adil, karena akan membuat penyelesaian masalah yang tidak kuat dengan adanya beberapa lembaga yang menangani permasalahan pemilu, sehingga ada tumpang tindih dalam hal putusan lembaga yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kelembagaan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu secara efektif, seperti membentuk peradilan khusus pemilu. Dewan Juri yang terhormat, melihat dari sengketa-sengketa pemilu pada tahun 2019 bahwa sengketa proses pemilihan umum adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan provinsi, dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Oleh karena itu, laporan akhir penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2019 atas dasar hukum cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta peraturan KPU Republik Indonesia tentang pencalonan anggota DPR
terakhir, penyelesaian sengketa ialah sebagai bentuk hasil kerja serta pertanggungjawaban divisi penyelesaian sengketa dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019. Laporan yang disusun sedemikian rupa ini merupakan hasil catatan serta laporan yang diterima selama menghadapi pemilu tahun 2019. Dewan Juri yang terhormat, subjek hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Victor Raharjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Pendidikan hukum mempengaruhi perubahan mindset setiap penegak hukum yang dijadikan suatu diskusi khusus dalam konsep pendidikan hukum, bahwa pembelajaran hukum saat ini mengerucut pada aspek teknologis yang lebih menekankan pada pembinaan keterampilan profesi daripada bahasa keadilan dan kemanusiaan, sehingga berkutat pada penekanan pengetahuan hukum dan cara menggunakan hukum dalam penegakannya. Hukum dijadikan sebagai penyelesaian perkara. Pada aliran hukum progresif yang dijadikan pilar pendidikan hukum adalah pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia. Penegakan hukum progresif, konteks produk perundang-undangan yang perlu diperhatikan bahwa tidak dilihat sebagai hasil kerja profesional, namun sebagai objek ilmu, serupa dengan tujuan awal pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana. Sistem pidana dibangun untuk menanggulangi masalah kejahatan agar tidak mengganggu stabilitas masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dengan melihat sistem hukum yang berlaku di negara lain, hal itu merupakan upaya positif untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwa terdapat perbedaan mendasar dari sistem pidana di Amerika Serikat dengan di Indonesia yang bersumber dari perbedaan sistem hukum common law dan civil law. Sedangkan dari segi teknis terdapat perbedaan model hukum acara pidana yang berlaku di Amerika Serikat dan di Indonesia. Maka atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, kami dari Timpro setuju dengan adanya penyelenggaraan peradilan khusus karena menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga terselenggaranya pemilu yang efektif untuk kedepannya di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami dari tim Baharudin untuk memberikan konklusi mengenai mosi perdebatan kali ini. Pembentukan Badan Peradilan Khusus merupakan satu langkah yang tepat untuk menjamin adanya keadilan dalam melindungi hak konstitusional antara pemilih, kandidat, dan partai politik. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali sesuai dengan pasal 22 EAI 1 Undang-Undang 1945, sehingga dibentuknya peradilan khusus sangat sesuai untuk menangani sengketa yang mungkin dihadapi saat pemilu. Sehingga atas dasar inilah pemilu akan jauh lebih efektif dan efisien, serta hasil yang diperoleh nantinya akan lebih valid. Dengan adanya Badan Peradilan Khusus dapat meringankan tugas yang dibebankan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan yang dihasilkan nantinya jauh lebih cepat terselesaikan serta mendapatkan hasil yang akurat yang sesuai dengan kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, diharapkan juga bagi setiap pengurus dari peradilan khusus bekerja secara profesional agar tidak terjadi pertentangan ataupun tolak belakang dengan fakta yang ada. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim Pro tetap sepakat dengan dibentuknya peradilan khusus dalam pemilihan umum yang dilakukan serentak pada tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.